PPK Ormawa Himadistra Utuh. PPK Ormawa Himadistra Utuh. Baik ya, kepada teman-teman UTU khususnya ya, yang menjadi Himadistra ya. Jadi saya program PPK Ormawa Himadistra Utuh ini menurut saya sangat membantu, apalagi saya memang ada wacana untuk membuat desa itu ramah perempuan peduli anak. Salah satunya saya kepengen dari adanya Himadistra Ormawa ini bisa membantu saya di perempuannya, sehingga apa yang jadi pinginnya saya bahwa di Menasakro tidak ada kekerasan pada anak, di Menasakro 8 fungsi keluarga itu tercapai dari adanya teman-teman UTU ya di Menasakro. Itu harapan saya, sehingga bisa membantu perempuan dan anak berjaya di Menasakro. Mungkin itu aja ya. Untuk pembimbing ya, nanti sharing ya sama saya ya Ibu pembimbing ya, karena memang setelah duduk begini pasti ada ide-ide yang bisa kita pecahkan bersama. Karena ini wilayah saya juga, saya tidak langsung ke desa, mungkin karena ada teman-teman UTU mengkomunikasikan sama pembimbingnya, sehingga pembimbingnya akan men-sharing ke saya sebagai tindak lanjut saya yang ada di bidang ya pemberdayaan perempuan. Jadi untuk pembimbingnya semoga ya terus kita komunikasi lancar, sehingga kita bisa memberikan solusi kepada permasalahan-permasalahan yang ada di desa Menasakro. Baik, mungkin itu aja ya. Terima kasih. Sebelumnya yang mewakilkan program ini dilanjutkan, program ini sangat bermanfaat, yang terutama sekali yaitu kepada kita adik-adik sekalian, bagi mahasiswa juga kepada kami, terus untuk memajukan bangsa kita, untuk mencerdaskan anak-anak cucu kita, untuk menciptakan suatu keluarga yang handal berkualitas. Makanya kami sangat berterima kasih, kami sangat mendukung dengan program adik-adik ini, supaya terutama sekali kita di Nagan Raya ini tidak ada terjadi yaitu hal-hal yang tidak kita inginkan, yang mau pergaulan bebas, pernikahan dini, yaitu seks di luar nikah. Ini yang penting sekali untuk dalam arti kata sama-sama kita cegah, sama-sama kita mengatasi, yang bahwasanya perlu kami informasikan yang bahwasanya ini tugas kita bersama, bukan tugas dari BKKBN, bukan dari UTU, terus bukan dari dinas sosial dan lain sebagainya. Ini mitra kerja kita, tugas kita bersama. Mari bergotong royong, mari membahu satu sama lain. Kita tidak jalan sendiri-sendiri dalam membangun Indonesia ini yang bermartabat, yang maju ke depan, supaya Indonesia ini bisa membangun untuk maju ke depan yang lebih bagus lagi. Harapan kita kepada adik semua juga tugas ini berfungsi bagi kita semua. Nanti selesai dari pelatihan ini, selesai dari kegiatan adik-adik di desa ini, kita jangan cukup di sini saja. Ini terus berlanjut. Tugas mulia ini adalah membangun, jadi sebagaimana saya katakan tadi, yaitu kita kemudian membangun generasi kita nanti, supaya generasi kita yang handal, yang dapat membangun, yaitu terutama sekali Nagan Raya, Aceh, juga seluruh Indonesia. Ini yang dapat kami sampaikan. Bila saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
anak karena bagusnya suatu bangsa atau baiknya suatu bangsa karena baiknya suatu perempuan. Kemudian harmonisnya atau baiknya sebuah rumah tangga karena baiknya seorang perempuan. Mengapa perempuan begitu penting dalam sebuah rumah tangga? Karena memang interaksi yang paling banyak di dalam rumah tangga itu adalah perempuan dan anak-anak, bukan bapak dan anak ya. Jadi kalau seorang perempuan itu seorang perempuan yang berilmu, beragama, bermoral, insya Allah dia akan membawa anak-anaknya menjadi anak-anak yang beragama, bermoral, dan berilmu. Ya, bahkan oleh banyaknya interaksi. Kemudian secara teori itu dikatakan bahwa kecerdasan seorang anak itu dipengaruhi oleh kecerdasan seorang ibu. Tapi perilaku dia sehari-hari nanti juga akan dipengaruhi oleh gen dari bapaknya ya. Jadi dari situ paling penting. Kenapa seorang perempuan itu dia harus pintar. Dan kalau kita lihat delapan fungsi surga ini, yang pertama sangat kuat adalah agama. Jadi harapan saya selain kali dari dinasti ini juga saya menyarankan ada dari unsur agama ya. Jadi masalah perempuan dan anak ini ada dalam batasan dari unsur agama seperti apa? Bagaimana pergaulannya? Bagaimana batas-batasnya antara perempuan dengan laki sebelum dia menikah? Jangan kita menganggap hal yang sudah lumrah selama ini itu biasa-biasa saja. Ya itu mak di pak biasa, kadang-kadang biasa lagi lalu pulang hampir duluan nikah biasa. Kemudian kalau secara nasional kita lihat ya udah isu yang sering terjadi, isu pindah agama yang biasa aja dalam berikut. Jadi harapan kami juga dari unsur agama ya. Kalau diperkuat hal yang pertama adalah unsur agama. Kemudian kami kemudian kami melihat cara ini bagus dan kita harapkan supaya partisipannya juga lebih lagi berpartisipasi dalam acara ini hanya untuk menimba dulu dan juga persiapan kita nanti waktu menikah, bagaimana kita mendapatkan keluarga yang harmonis, kemudian anak-anak yang bisa berbakti pada orang tua, berfungsi secara baik untuk agama, untuk bangsa dan negara ini. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segi hari per hari, menurut kesempatan saya seperti Bapak sebutkan tadi, ada kurangnya atau lebihnya saya belum mengerti. Tapi menurut program-program yang telah dilaksanakan selama ini, baik dalam bentuk gambar ataupun poster, ini kadang-kadang sudah memadai untuk selanjutnya bersama kita, dan juga kami serta membantu baik pikiran ataupun apa yang dibutuhkan oleh beliau sedia untuk tentunya. Dan saya berharap kepada kalian ini dalam perjuangan ini kita ada rintangan dan hal dilakukan pun adalah ini sungguh banyaklah bersabar dan sabar itu dengan adanya keyakinan tiap-tiap perbuatan itu segala perbuatan baik doa dan pekerjaan itu adalah bentuk keyakinan yang dimiliki tanpa keyakinan ini tiada berhasil. Sekian dan terima kasih yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.